Halo sahabat sinema, kembali lagi bersama Inti Sinema. Di video kali ini Mimin mau membahas film berjudul In the Shadow of the Moon yang rilis tahun 2019. Film ini menceritakan tentang sebuah kasus pembunuhan yang tidak terpecahkan selama 27 tahun. Ada banyak hal janggal dalam kasus itu. Salah satunya yaitu adanya luka yang tidak biasa di tubuh para korban. Sebenarnya apa yang terjadi dan bagaimana akhirnya kasus ini bisa dipecahkan? Sebelum mulai, bantu Mimin yuk dengan subscribe Inti Sinema dan jangan lupa like video ini supaya Mimin makin semangat buat kontennya. Yuk tonton alur ceritanya hingga akhir. Film dimulai dengan pemandangan dari sebuah gedung bertingkat di Philadelphia pada tahun 2024. Keadaan terlihat kacau seakan telah terjadi kerusuhan hebat. Kembali ke tahun 1988 di kota yang sama, malam itu di berbagai tempat yang berbeda terjadi kejadian naas, yaitu pada seorang supir bus wanita, koki yang sedang memasak, dan seorang pianis yang sedang bermain di gedung opera. Tiba-tiba saja cairan merah mengalir dari mata, telinga, dan hidung mereka. Seketika, ketiganya pun tiada. Di tempat lain, pada malam itu, ada seorang polisi bernama Tommy Lockhart. Ia sedang menyiapkan makanan untuk istrinya yang sedang hamil tua dan segera pergi bekerja. Ia pun dijemput oleh rekannya yang bernama Maddox. Mereka berdua pun menuju lokasi kecelakaan bis. Sesampainya di sana, Tommy memeriksa tubuh korban dan melihat adanya kejanggalan. Cairan merah yang mengalir terlihat bercampur dengan otak yang meleleh. Tak lama, seorang detektif yang juga adalah kakak ipar Tommy menghampiri Tommy. Ia bernama Holt. Tommy pun kembali memeriksa korban dan menemukan bekas luka yang tidak umum dan terlihat seperti bekas suntikan. Setelahnya, Tommy dan Maddox juga memeriksa kedua TKP lainnya dan menemukan bekas luka yang serupa. Tommy sebenarnya ingin menyelidiki kasus ini bersama Holt, tapi Holt menolak dengan alasan kasus ini adalah wewenangnya sebagai detektif. Namun Tommy tidak diam saja karena ingin mengetahui penyebab tiadanya para korban. Ia pun pergi ke rumah sakit dan menemui dokter yang mengotopsi para korban. Tommy pun mendapatkan informasi bahwa luka yang dilihatnya adalah bekas injeksi jarum suntik dan otak yang meleleh dikarenakan zat kimia yang belum diketahui. Setelahnya, Tommy dan Maddox pergi mencari makan. Saat itu, mereka mendapatkan informasi terjadinya penyerangan di sebuah klub. Dari informasi yang mereka dapatkan, korban kali ini juga memiliki luka yang sama dan masih hidup. Mereka pun segera menuju ke lokasi. Korban itu menceritakan bagaimana ciri-ciri pelaku penyerangan. Pelaku ternyata adalah seorang wanita berkulit hitam dan mengenakan jaket biru, serta tangan kiri pelaku berlumuran cairan merah. Holt pun datang dan mewawancarai korban. Tapi sebelum sempat bercerita lebih lanjut, tiba-tiba saja cairan merah keluar dari mata, hidung, dan telinga wanita itu. Ia pun langsung tiada. Polisi pun bergerak dengan cepat. Semua wanita dengan ciri-ciri yang sama dengan penjelasan korban sebelumnya pun ditahan dan dibawa ke kantor polisi. Di saat Tommy sedang patroli, ia tak sengaja berpapasan dengan seorang wanita. Wanita itu berjaket biru dan ada bekas cairan merah di tangan kirinya. Tommy terlihat sadar bahwa wanita itu adalah pelakunya. Seketika wanita itu pun kabur. Pengejaran pun terjadi hingga sampai di stasiun kereta bawah tanah. Saat mengikuti wanita itu melalui jalur kereta, Tommy menemukan sebuah alat injeksi milik pelaku. Sedangkan Maddox yang memasuki stasiun melalui pintu stasiun telah menemukan pelaku. Tapi saat akan ditangkap, pelaku itu melakukan perlawanan. Hal ini pun menyebabkan kaki Maddox patah. Tommy melanjutkan pengejarannya hingga berhasil menghentikan pelaku. Namun pelaku berbalik dan mengatakan hal yang aneh. Wanita itu mengenali Tommy dan memberikan selamat atas kelahiran putrinya. Ia juga meminta maaf atas hal yang diperbuatnya kepada Maddox, karena ia tidak berniat demikian. Kemudian mereka pun bergelut dan pelaku berhasil memborgol tangan Tommy. Sebelum pergi, pelaku mengatakan bahwa mereka akan berjumpa lagi. Dengan sebuah injeksi yang ditemukan Tommy sebelumnya, ia pun menyerang pelaku hingga pelaku terjatuh dan tersingkirkan karena tertabrak kereta yang melintas. Polisi pun melakukan penyelidikan TKP dan mencari tahu identitas pelaku.
Setelahnya, Tommy berangkat ke rumah sakit karena istrinya dikabarkan sedang melahirkan. Tiba di rumah sakit, seorang polisi menghampiri Tommy dan menanyakan beberapa hal kepadanya. Polisi itu pun memeriksa pistol Tommy dan menemukan bahwa di tubuh wanita itu ada peluru yang cocok dengan peluru yang Tommy gunakan. Padahal tidak ada satupun polisi yang melepaskan tembakan kepada wanita itu, termasuk Tommy. Kok bisa gitu ya? Tommy pun kembali berfokus pada istrinya yang sedang melahirkan. Namun tanpa disangka, istrinya ternyata tidak bisa diselamatkan. Tetapi putrinya berhasil lahir dengan selamat. Singkat cerita, 9 tahun pun telah berlalu dan saat ini sudah tahun 1997. Tommy sudah menjadi seorang detektif dan saat ini putri Tommy sedang berulang tahun dan ia bernama Amy. Pada hari itu, Tommy memberikan gelang yang cantik sebagai hadiah ulang tahunnya. Mereka berencana pergi ke kebun binatang, tapi sebelumnya mereka mengunjungi makam ibu terlebih dulu. Saat tiba di makam, Tommy terkejut karena sudah ada bunga segar di sana. Setelahnya, mereka harus menunda untuk pergi ke kebun binatang karena tiba-tiba saja ada urusan di kantor yang harus dikerjakan olehnya. Ternyata pada hari itu telah terjadi kasus yang serupa dengan 9 tahun lalu. Mereka pun segera menuju TKP. Korban ditemukan di dalam kelas dengan cairan merah yang keluar dari telinganya. Di leher korban juga ada bekas luka, persis seperti 9 tahun lalu. Holt juga sudah berada di TKP dan saat ini ia sudah menjadi letnan. Seorang polisi memanggil mereka untuk memeriksa rekaman CCTV. Tommy terkejut saat melihat rekaman itu karena ada orang dengan ciri-ciri yang serupa dengan pelaku 9 tahun silam. Tommy pun membuka arsip kasus 9 tahun lalu. Ia kembali teringat saat itu pelaku mengatakan bahwa mereka akan berjumpa lagi. Ia pun mencari informasi dan barang-barang di kasus itu. Selama proses penyelidikan, beberapa kasus serupa juga terjadi di tempat lain. Dari barang-barang kasus sebelumnya terdapat sebuah kunci dan ternyata kunci itu adalah kunci sebuah pesawat kecil yang baru diproduksi tahun lalu. Wah, bagaimana bisa kunci itu ada di tahun 1988 ya? Kemudian diketahui model pesawat serupa ada di bandara terdekat. Tommy dan Maddox pun berangkat ke sana. Saat akan pergi, Tommy dihampiri oleh seorang ahli fisika bernama Rao. Ia menjelaskan adanya fenomena alam terkait kasus yang sedang ditangani oleh Tommy. Kedua pelaku muncul di titik terdekat bumi dan bulan yang terjadi setiap 9 tahun, dan biasa disebut dengan blood moon. Saat itu terjadi, maka akan tercipta jembatan penghubung dengan tempat lain di waktu yang berbeda. Namun Tommy dan Maddox tampak tidak tertarik dengan penjelasan Rao dan langsung menuju bandara. Sampai di sana, Tommy langsung memanjat pagar dan masuk ke ruangan kantor. Di sana ada seorang petugas yang sedang lembur. Tommy merasa ada yang aneh, ia pun memberikan pesan melalui tulisan dan petugas itu pun memberitahu bahwa ada orang lain juga di ruangan itu selain dirinya. Sebelum sempat bertindak, seseorang telah menodong Tommy dari belakang. Melihat sosok orang itu, Tommy pun terkejut karena orang itu adalah pelaku dari kasus 9 tahun lalu yang telah tiada tepat di depan matanya. Pelaku itu pun menyuruh petugas untuk mengikat tangan Tommy. Sementara Tommy secara diam-diam menelepon Maddox untuk meminta bantuan. Saat Maddox datang, pelaku itu pun secara refleks mendornya, dan Maddox pun tiada. Tommy pun dibawa pergi menggunakan pesawat. Di perjalanan, pelaku itu meminta Tommy untuk berhenti mengejarnya, karena ia melakukan hal itu untuk menyelamatkan banyak orang. Setiap 9 tahun saat Blood Moon, ia akan kembali sementara. Namun Tommy tidak memahami perkataan pelaku itu. Tiba-tiba saja Tommy dibuang terjun ke laut. Tommy berhasil selamat dan berenang menuju pantai. Saat tiba di pesisir pantai, ia melihat pesawat tadi sudah terjatuh dan pelaku itu telah menghilang. Paginya, polisi datang menyelamatkan Tommy, tapi tidak dapat menemukan keberadaan pelaku itu. Tommy mengatakan pada Holt bahwa pelaku itu telah pergi karena ia datang dari masa depan. Singkat cerita, 9 tahun pun telah berlalu, dan saat ini sudah tahun 2006. Terlihat Tommy berada di pemakaman dan sedang membongkar salah satu makam di sana. Tommy tampak sangat tidak terurus. Rambutnya menjadi gondrong dan berewokan. Di dalam mobil Tommy ada banyak dokumen terkait kasus yang selama ini dia selidiki. Dalam 9 tahun terakhir, ia mengumpulkan semua informasi terkait kasus itu, seperti teori Blood Moon hingga keterkaitan semua korban.
Sayangnya saat itu ia tidak dapat menemukan ahli fisika yang dulu menemuinya, yaitu Rao. Keesokan harinya ia datang ke rumah salah satu korban yang makamnya ia gali semalam. Korban itu bernama Harold Noir. Dari istrinya diketahui Harold adalah seorang aktivis. Harold memperjuangkan pemikirannya tentang gerakan melawan elit global di Amerika. Bisa dibilang gerakan ini adalah pemberontakan radikal. Pemikirannya ia sebarkan ke banyak orang melalui surat. Tommy juga menemukan sebuah foto Harold bersama mantan pacarnya yang juga berjuang dalam gerakan itu. Adapun Tommy juga mendapatkan daftar alamat penerima surat yang dituliskan Harold. Di daftar itu Tommy menemukan salah satu alamat penerima surat yang sama seperti salah satu korban di tahun 1988. Berdasarkan semua hal itu, kita bisa simpulkan bahwa ada kesamaan pada semua korban kasus ini dan ada tujuan tertentu mengapa mereka disingkirkan. Tommy pun pergi menjemput Amy. Saat ini Amy sudah berusia 18 tahun. Banyak perubahan yang terjadi selama 9 tahun terakhir. Amy saat ini tinggal dan diasuh oleh Holt, sedangkan Tommy tak lagi bekerja sebagai polisi dan hanya mencari kebenaran dari kasus 1988. Itulah sebabnya mengapa Tommy terlihat tidak terurus. Kemudian Tommy menemui Holt dan menceritakan data-data yang ia dapatkan, serta meminta bantuannya untuk menemukan alamat mantan pacar Harold. Dalam pembicaraan ini, Tommy menyampaikan kepercayaannya bahwa pelaku melakukan perjalanan waktu dengan arah yang berbeda. Umumnya, waktu di dunia berjalan maju, sedangkan pelaku melakukan perjalanan waktu mundur. Mendengar semua penjelasan Tommy, Holt terlihat muak dan kesal karena obsesi Tommy selama ini atas kasus tahun 1988 dan telah membuat hidupnya sendiri tidak terurus. Holt pun menganggap Tommy sudah tidak waras dan menyarankannya ke psikiater. Tommy terlihat menyesal dan menuruti Holt, tapi ternyata itu hanya siasatnya untuk mencuri dompet milik Holt. Bermodalkan kartu identitas Holt, Tommy menelepon kantor polisi dan mendapatkan alamat yang dicarinya. Tommy pun pergi ke alamat itu. Tak disangka mantan pacar Harold sudah tiada. Tak lama terdengar suara dari loteng dan pelaku keluar ke arah teras. Tommy pun mendornya dan mengenai tangan pelaku. Keduanya pun terlibat aksi kejar-kejaran. Tommy terus mengikutinya hingga ke arah pantai. Kemudian Tommy masuk ke saluran air dan melihat pelaku telah berada di dalam alat berisi air. Pelaku pun tiba-tiba saja menghilang. Saat keluar menuju pantai, Tommy telah ditunggu oleh para polisi dan ditangkap. Dari kejauhan terlihat keberadaan Rao yang mengamati kejadian itu. Kemudian waktu berselang 9 tahun lagi, yaitu ke tahun 2015. Di sebuah tempat terlihat Rao sedang melakukan percobaan. Ia menginjeksi 3 babi dengan suatu cairan dan dengan alat yang dimilikinya. Percobaan ini membuat 3 babi itu tiada. Lalu Rao melihat Tommy dari kamera pengawas. Tommy berada di pinggir pantai tempat di mana dia dulu ditangkap. Ia masih saja menyelidiki kasus ini dan seperti sedang menunggu pelaku muncul kembali. Tommy sedang mendengarkan pesan suara dari Amy bahwa sebentar lagi anaknya akan lahir. Amy saat ini sudah berumur 27 tahun dan ia sudah menikah. Setelah mendengar pesan suara itu, Tommy malah diculik. Penculiknya adalah Rao. Ia mengikat Tommy dan membawanya. Rao tahu apa yang dilakukan Tommy selama ini dan berusaha mencegahnya. Berdasarkan hasil penyelidikan Tommy, Rao berkesimpulan sebenarnya si pelaku bukanlah orang jahat, melainkan penyelamat. Riset yang dilakukan Rao di saat ini sebenarnya akan digunakan si pelaku di masa depan dengan perjalanan waktu mundur. Namun Tommy tidak membenarkan perbuatan pelaku karena ia menyingkirkan banyak orang. Akan tetapi Rao menjelaskan bahwa itu dilakukan untuk mencegah hal yang jauh lebih buruk terjadi di masa mendatang. Hal buruk yang dimaksud adalah perang sipil yang terjadi karena pemikiran orang di masa lalu yang memicu tindakan di masa depan. Sehingga jika orang yang memulai pemikiran tersebut di masa lalu dihilangkan, maka masa depan akan bisa diperbaiki. Setelahnya, Tommy berhasil melepaskan diri dan menyerang Rao. Mobil pun hilang kendali dan menabrak sebuah pohon. Tommy pun bergegas kembali ke pantai dan menunggu kemunculan pelaku. Pelaku pun akhirnya muncul dan Tommy sudah menunggu untuk menyingkirkannya. Tommy menganggap jika ia bisa menyingkirkan pelaku saat ini, maka pelaku tidak akan bisa membuat tragedi di masa lalu. Jika berhasil menyingkirkannya, maka hidupnya akan kembali normal. Namun setelahnya pelaku mengatakan hal yang sangat di luar nalar. Ia mengenal Tommy sepanjang hidupnya dan memperlihatkan gelang milik ibunya. Ternyata itu adalah gelang yang
yang diberikan Tommy kepada Amy saat ia berulang tahun. Terkuaklah fakta bahwa pelaku adalah cucu Tommy dari masa depan. Ia bernama Ria. Tommy sendirilah yang menginspirasinya melakukan semua itu. Kemudian Tommy memintanya kembali ke tahun 1988 untuk menghentikannya melakukan hal yang dapat menyingkirkan cucunya. Namun ternyata perjalanan waktu yang dilakukan Ria bersifat satu arah dan ia tidak bisa kembali sampai misinya selesai. Jika kejadian ia telah tiada di tahun 1988 sudah terjadi, maka ia tetap akan tiada. Ria pun meminta Tommy pulang dan mengurus Amy serta dirinya yang baru saja akan lahir. Ria pun pergi melanjutkan tugasnya, sedangkan Tommy larut dalam kesedihannya. Setelah itu muncul adegan di masa mendatang, yaitu saat Ria dan Rao memulai perjalanan waktu mundur. Latar belakang dari misi ini adalah terjadinya perang sipil, di mana berakibat pada jatuhnya jutaan korban karena serangan peledak. Sumber masalah dimulai dari pemikiran Harold di tahun 1988. Maka muncullah ide dari Rao untuk mencegah terjadinya hal itu dengan kembali ke masa lalu dan menyingkirkan orang-orang yang saat itu melakukan gerakan radikal. Ketika Rao menyingkirkan target dengan teknologi yang sudah ia kembangkan, perang sipil pun tidak terjadi dan merubah masa depan. Pada adegan akhir, diperlihatkan keadaan saat cucu Tommy lahir.